Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Langit luas dipenuhi kabut hitam, seperti awan petir hitam pekat, tetapi jeritan aneh yang keluar darinya dari waktu ke waktu terasa dingin. Di bawah kabut hitam, pada saat ini, Xiao Yan memegang penggaris yang berat, dan di sampingnya berdiri Bei Wang dan Xiao Jin. Dua aura kuat menyebar dari mereka, melawan teror dari langit Dou di pemaksaan. Jie, Xiao Yan, aku mendengar bahwa setengah tahun yang lalu kamu menerima pukulan berturut-turut dari dua kaisar petarung bintang 8. Hari ini, aku ingin mencoba untuk melihat apakah kamu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Begitu kata-kata itu jatuh, paksaan mengerikan dari Dodi yang merasuki dunia tiba-tiba menghilang, dan kemudian, kabut hitam melonjak, dan sosok kekar yang mengenakan topeng melangkah keluar dari kabut hitam perlahan. Ayo, mari bergerak, dan biarkan aula ini melihat apa yang istimewa dari Xiao Yan, yang dikenal semua orang di Ghost Samenku. Ada senyum sinis di wajah di bawah topeng, sosok kuat itu memegang satu telapak tangan di belakang punggungnya, perlahan mengangkat lengan lainnya, telapak tangan sedikit melengkung, mengulurkan jari untuk mengaitkan Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Melihat adegan ini, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi suram, dan Xiao Jin yang berada di sampingnya menggeram pelan karena marah. Tindakan penghinaan seperti itu mungkin tidak dapat diterima oleh siapapun, apalagi Xiao Yan, yang sudah memberontak. Level ke-7 menghancurkan langit, satu kaki. Meskipun tindakan dan nada dari Great Hall Master tampak sedikit arogan, pada saat yang sama, Xiao Yan juga mengerti dengan jelas bahwa dia memang memiliki modal arogansinya. Kekuatan Dou di bintang 2 dapat membuatnya memandang rendah setengah kaisar manapun, meskipun ia tidak sebanding dengan setengah kaisar biasa, tetapi kenyataannya demikian, bahkan ia juga tidak berdaya untuk membantah. Dan justru karena inilah Xiao Yan tidak berani ceroboh di dalam hatinya. Energi pertempuran yang baru saja pulih di tubuhnya dengan panik menyembur keluar dari telapak tangannya, dan kemudian menuangkannya ke penggaris raksasa di tangannya. Api aneh yang cantik memuntahkan dari setiap pori di tubuh Xiao Yan, dan dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiao Yan, bahkan penguasa misterius di tangannya juga tertutup. Minum, wajah Xiao Yan tegas, dan dia berteriak keras, dan segera melemparkan langkah Jue surga di bawah kakinya. Dan kemudian sosoknya berubah menjadi embusan angin, dan dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Master Aula Utama. Sosok itu muncul, penguasa raksasa Xiao Yan diangkat tinggi di atas kepalanya, dan api aneh muncul darinya, menyebarkan suhu tinggi yang menakutkan, membakar dunia. Jieji, Tianjuebu, apakah ini yang membuat 4 sekte besar iri? Itu benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Melihat kecepatan menakutkan Xiao Yan, Hall Master tidak bisa membantu tetapi mendesah kaget, tapi kemudian mencibir lagi, mengatakan. Tapi sayang sekali, kamu masih setengah kaisar, dan kamu masih tidak berguna di depan aula ini. Setelah cibiran terdengar, kepala aula perlahan membuka telapak tangannya, 5 jari diratakan, dan semangat juang melonjak di telapak tangannya. Pada saat yang sama, di atas kepala Xiao Yan, kabut hitam tebal dengan cepat melonjak dan mengembun menjadi telapak tangan besar, menyamainya. Sebaliknya, Xiao Yan di bawah telapak tangannya sama tidak pentingnya dengan semut. Apa? Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tiba-tiba terkejut, dia memahami kekuatan pembangkit tenaga listrik Dodi, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang menakutkan seperti itu dapat dipadatkan hanya dengan membalik tangannya. Jie, Xiao Yan, istana ini akan membuatmu mengerti seberapa besar jarak antara Bandi dan Dodi. Ingat, istana ini tidak akan menahan tanganmu seperti para idiot itu. Jie. Melihat ekspresi bermartabat di wajah Xiao Yan, sudut mulut di bawah topeng penguasa istana terangkat lebih tinggi, dan ketika dia berkata, telapak tangan besar di atas kepala Xiao Yan juga tiba-tiba jatuh ke arah Xiao Yan. Saat telapak tangan jatuh, ruang di bawah tiba-tiba runtuh, dan tekanan angin yang mengerikan dengan kejam menekan bagian atas kepala Xiao Yan, menyebabkan sosoknya yang mengambang di kehampaan tenggelam sedikit. Merasakan energi menakutkan yang datang dari atas kepalanya, hati Xiao Yan sangat bermartabat. Menghadapi pemboman kekuatan semacam ini, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga, jika tidak, satu pukulan ini akan cukup untuk membunuhnya. Dia serius terluka. Dengan mengingat hal ini, Dou Qi dalam topan di tubuh Xiao Yan dicurahkan dengan keras,
mengikuti meridian seperti uang, menuangkan semuanya ke penggaris raksasa di tangannya. Dan di bawah infus gila Xiaoyan, penguasa Xuanzong di tangannya, dan api aneh di atasnya juga naik dan semakin bersinar. Api aneh naik dan naik bersama badai. Hanya dalam sekejap, api berbeda yang indah itu seperti kipas katail besar, didirikan di antara langit dan bumi. Dengan tangan Xiaoyan melambai serempak, 7 kaki yang indah ditembakkan satu demi satu itu keluar, dan akhirnya memadat menjadi cahaya 10.000 kaki yang menghancurkan langit, seolah ingin membagi dunia ini menjadi 2 bagian, dan membanting ke arah telapak tangan yang besar. Jie, momentumnya bagus, tapi sayang sekali, ini hanya pertunjukan, hanya bisa disalahkan karena kekuatanmu terlalu lemah, Jie. Merusak. Melihat ini, Master Aula besar mencibir, dan mengepalkan telapak tangannya yang terulur dengan erat. Pada saat yang sama, telapak tangan raksasa Lingtian yang jatuh di kepala Xiaoyan juga tiba-tiba berakselerasi pada saat ini, dan kemudian mengepalkannya dengan keras. Ci. Dengan suara mendesis, kabut abu-abu kehitaman naik, dan kemudian perlahan menghilang dalam kehampaan. Melihat adegan ini, Master Aula utama tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit di bawah topeng, dia sepertinya meremehkan langkah Xiaoyan. Jika Anda hanya berbicara tentang 7 tingkat yang memecahkan langit, meskipun itu adalah keterampilan bertarung tingkat manusia yang sangat tinggi, di mata Doudi bintang 2, itu tidak lebih dari itu, tetapi perbedaannya adalah itu Xiaoyan menggunakan api aneh itu. Bagaimanapun, api aneh adalah kekuatan paling ganas di dunia, meskipun api aneh di tubuh Xiaoyan hanyalah api anak-anak, kekuatan perpaduan api yang berbeda sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Di bawah pembakaran api aneh, meskipun telapak tangan raksasanya kuat, mungkin karena beberapa alasan kabut hitam tampaknya tidak menunjukkan kekuatannya di depan api aneh, dan justru oleh karena itu, ini memungkinkan Qi Chong menunjukkan kekuatannya di depan bintang 2 Doudi, dan memaksa lubang besar di telapak tangan itu keluar. Hehe, sepertinya bintang 2 Doudi tidak lebih dari itu. Ketika dia keluar, Xiaoyan memandang Hall Master dengan senyum mengejek di wajahnya. Meskipun dia untuk sementara memanfaatkan kekuatan api aneh, Xiaoyan masih menderita banyak luka di bawah telapak tangan raksasa. Pada saat ini, Xiaoyan, wajah yang baru saja kembali menjadi kemerahan menjadi pucat lagi, dan sedikit darah menggantung tak berdaya di sudut mulutnya. Meski begitu, apa yang membuat Xiaoyan merasa bersyukur adalah bahwa selama tabrakan barusan, dia tampaknya telah menemukan bahwa api anehnya memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menekan kabut hitam aneh orang ini. Xiaoyan yang terkejut. Jika api aneh saya benar-benar dapat menekan orang-orang dari klan jiwa, maka ketika saya mendapatkan api lain yang berbeda di masa depan, saya tidak perlu takut mereka datang ke pintu saya lagi. Bagaimana dengan api aneh? Itu juga sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi dalam pikiran Xiaoyan, Hall Master segera mendengus dingin, membalikkan telapak tangannya, dan energi menakutkan dengan cepat mengembun di telapak tangannya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya naik melingkar seperti gelombang air. Seperti riak, pada saat yang sama, nafas energi yang sangat menakutkan dengan cepat menyebar dari telapak tangannya. Telapak tangan iblis. Suara minum jatuh, dan telapak kepala Aula membanting keras ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba, kehampaan di depannya melonjak hebat seperti danau tempat batu-batu besar dilemparkan, dan gelombang ruang melambai seperti gelombang ke segala arah. Menyapu jauh. Pada saat yang sama, di telapak Master Aula utama, energi pertempuran hitam pekat mengembun dengan sangat cepat, dan kemudian secara bertahap memadat menjadi cakar tulang hitam pekat, yang menempel di telapak Master Aula. Dari telapak kepala Aula, kehampaan di sekitarnya tercabik-cabik tanpa ampun. Underworld Demon Palm, keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi, adalah keterampilan terkenal dari kuil ini. Xiaoyan, kamu beruntung dikalahkan oleh trik Aula ini, Jie. Master Istana mencibir, menatap Xiaoyan dengan wajah dingin, dan tanpa ampun membanting Xiaoyan dengan cakar tulang di tangannya. Melihat cakar tulang yang mendekat, wajah Xiaoyan menjadi lebih khusyuk. Dengan membalik telapak tangannya, penguasa misterius itu untuk sementara ditempatkan di atas ring, dan pada saat yang sama, dengan pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan keluar dari tengah alisnya sementara itu, untaian kekuatan hitam legam dari dao besar dengan cepat memadat ke arah Xiaoyan. Ketika kain kasa dadau memadat di tubuh Xiaoyan, kulit Xiaoyan tidak bisa menahan untuk menjadi pucat.
Tampilan tenda 6 jalan adalah konsumsi yang bagus untuk Xiao Yan, pada saat ini, jika dia memadatkan kekuatan Dao lagi, bahkan jika kekuatan jiwa Xiao Yan tidak lemah, masih akan sulit untuk didukung. Meski Dadao Sai kental, kehikmatan di hati Xiao Yan tetap tidak berkurang sama sekali. Keterampilan bertarung tingkat manusia tingkat tinggi yang sama, kinerja setengah kaisar dan kinerja Doudi. Tetapi ada dua celah ekstrim menghadapi keterampilan bertarung tingkat manusia yang dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi, bahkan 7 lapis langit Xiao Yan yang pecah adalah tidak cukup. Juga sulit untuk menjadi lawan. Selain itu, setelah gelombang konsumsi barusan, energi pertarungan yang tersisa di tubuh Xiao Yan saat ini hanya memungkinkan dia untuk menggunakan penguasa langit tingkat ke-7 sekali. Sekali dia menggunakannya, Xiao Yan akan memasuki periode palung, dan pada saat itu, menghadapi Tuan Istana ini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sialan, bertarunglah. Merasakan angin kencang yang menakutkan datang ke arahnya, ekspresi Xiao Yan sangat ganas, dan dia melambaikan tangannya dengan keras, semua energi pertarungan yang tersisa di tubuhnya mengalir keluar, dan api aneh menyembur keluar, mengembun dengan gila-gilaan di antara telapak tangannya. Kemurkaan Buddha, reinkarnasi. Ketika cakar tulang menyerang, Xiao Yan mengeluarkan raungan yang mengejutkan, dan juga membanting dengan telapak tangan di telapak tangannya, putaran roda api yang berputar sangat cepat tiba-tiba menjadi lebih terang, dan segera setelah itu, titik hitam di tengah dari roulet berkedip sedikit, dan dalam sekejap, seberkas cahaya tebal dan hitam pekat keluar darinya, dengan kejam menghadap ke cakar tulang yang berlawanan. Ledakan, suara yang menghancurkan langit berubah menjadi badai yang tak terlihat, menyapu langit yang luas, hingga ujung garis pandang, secara bertahap melambat. Setelah itu, ada lingkaran riak energi yang lebih mengerikan, dengan kejam menyapu seluruh langit. Bang bang bang, saat badai menyapu, di tengah tabrakan antara Xiao Yan dan Tuan Istana, ekspresi wajah keduanya berlawanan. Sudut mulut di bawah topeng Master Aula meringkuk menjadi busur dingin, dan sepasang mata bayangan penuh sarkasme, dia melangkah ringan dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Di sisi lain, Xiao Yan, reinkarnasi murka Buddha terus mundur di depan cakar tulang itu, berkas cahaya energi hitam pekat terus dihancurkan dan meledak, reinkarnasi murka Buddha yang meledak. Jie, Xiao Yan, kamu masih terlalu lemah. Di depan aula ini, kamu tidak lebih dari badut. Hanya mengandalkan kamu juga ingin bersaing dengan aula ini. Kamu benar-benar terlalu percaya diri. Dengan setiap langkah yang diambil Master Asgard, tubuh Xiao Yan akan mundur tak terkendali, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk melawan, bagaimanapun juga itu tidak berguna. Akhirnya, Master Istana datang ke depan Xiao Yan, dengan senyum dingin di sudut mulutnya, memperlihatkan deretan gigi putih di bawah topeng. Ledakan, Master Istana mengendalikan cakar tulang, dan di bawah tatapan ngeri Xiao Yan, dia meremas Buddha's Fury Samsara di telapak tangannya. Jie, ini tipuanmu, mereka sangat rentan. Mengaum. Saat dia mencibir, cakar tulang di tangan Tuan Istana mendorong ke depan dengan keras, berniat untuk meraih kepala Xiao Yan, tetapi pada saat ini, Xiao Jin, yang berada di luar lingkaran pertempuran di antara keduanya, mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan marah. Tubuh naga besar itu berputar dengan ganas di kehampaan, dan dengan jentikan ekor naga, petir yang mengejutkan jatuh dari langit, meledak dengan keras ke arah Tuan Aula. Huff! Hanya setengah kaisar yang berani bertindak lancang di depan aula ini, sungguh binatang yang sembrono. Melihat guntur emas yang mendekat, Master Istana segera mendengus dingin. Segera, kekosongan tak terlihat dengan cepat terdistorsi di bawah suara ini, dan lingkaran riak tak terlihat menyebar, yang ternyata adalah guntur emas yang datang mendekat. Lei dibelokkan keluar udara tipis, dan pada saat yang sama, cakar tulang di tangannya akan jatuh langsung ke kepala Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, Xiao Jin segera menjadi cemas, dan meraung marah, tubuh naga besar itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya keemasan yang terang, tubuhnya berputar dengan keras, diikuti oleh kilatan cahaya perak, dan dalam sekejap, Xiao Jin sudah muncul. Berdiri di samping Xiao Yan, tubuh naga besar itu menghantam Tuan Istana dengan keras, mencoba menghalangi pukulan Tuan Istana untuk Xiao Yan. Melihat Xiao Jin yang tiba-tiba muncul, Hall Master tidak bisa membantu tetapi terkejut sesaat, kecepatan yang mengerikan ini mungkin sulit bahkan untuk dia kejar. Huff, bajingan ini sangat aneh, karena kamu ingin menyelamatkannya dengan nyawamu, maka aula ini akan membiarkanmu mati lebih dulu. Dengan mendengus dingin,
Cakar tulang di tangan Tuan Istana jatuh ke Xiao Jin yang mendekat tanpa ampun. Of! Cakar tulang hitam pekat seperti bilah tajam, sisik naga emas Xiao Jin yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya terkoyak di bawah cakar ini, disertai dengan raungan naga yang menyedihkan. Tubuh Xiao Jin tiba-tiba ditusuk oleh cakar tulang ini secara tiba-tiba. Xiao Jin melihat Xiao Jin terluka parah, ekspresi wajah Xiao Yan tiba-tiba membeku sedikit, dan kemudian segera berubah menjadi raungan serak. Pencuri anjing, mati untukku. Begitu Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, dia ingin melangkah maju, tetapi dia lupa bahwa dia tidak memiliki energi bertarung di tubuhnya saat ini, dan bahkan mengambang di kehampaan tampak agak dibuat-buat, apalagi tembakan. Segera setelah Xiao Yan menggerakkan tubuhnya, dia tidak bisa tidak kalah. Tanpa kemampuan untuk terus melangkah ke udara, tubuhnya tiba-tiba jatuh tak terkendali menuju hutan di bawah. Tetapi bahkan pada saat seperti itu, Xiao Yan tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Sebaliknya, dia berteriak dengan marah, dan memerintahkan Raja Utara di langit, berkata, "Raja Utara, bunuh dia." Menerima perintah Xiao Yan, tubuh seperti menara besi Bei Wang bergerak dengan keras, dan dalam sekejap, dia sudah tiba di depan Xiao Jin, tangan besinya yang besar terkepal erat, dan dia membanting keras kepala-kepala istana. Itu hanya potongan tembaga dan besi busuk, keluar. Melihat Raja Utara, Master Istana mencibir dengan jijik, dan dengan gulungan, energi tak terlihat mengirim Raja Utara terbang seketika. Setelah memukul mundur Raja Utara, Tuan Istana memandang Xiao Jin dengan rasa ingin tahu mengenai kecepatan luar biasa yang baru saja meledak, bahkan dia tidak bisa menahan perasaan bermartabat di hatinya. Bahkan dia, Doudi Bintang 2, tidak bisa melakukannya sama sekali. Tapi karena memang begitu, bagaimana bajingan ini yang kekuatannya tidak lebih dari setengah Kaisar Bintang 9 bisa melakukannya? Jika dia bisa mengetahui alasan ini dan mentransfer kecepatan yang menakutkan itu ke dirinya sendiri, maka di masa depan, bahkan di hadapan Doudi berpangkat tinggi atau bahkan yang lebih kuat, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk membuat dirinya tak terkalahkan. Ditambah dengan fakta bahwa Xiao Yan, yang memiliki status sangat istimewa bagi Guisamennya, dengan cara ini, dia benar-benar bisa dikatakan sebagai nelayan hari ini. Jie, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku tidak hanya menangkap Xiao Yan hari ini, tapi aku juga mendapat kesempatan yang bagus. Aku harus mengatakan, Xiao Yan, kamu benar-benar bintang keberuntungan di istana ini. Dengan mengingat hal ini, senyum di wajah Master Aula Utama di bawah topeng menjadi lebih ekstrim, dengan telapak tangan meraih udara tipis. Tangan besar yang tak terlihat langsung mengembun di ruang kosong, menahan Xiao Jin di dalamnya. Tuan Aula tersenyum kejam, dan dengan lambaian telapak tangannya, ledakan balas dendam segera meledak dan menghantam tubuh Xiao Jin dengan keras. Segera, sisik naga hancur, darah menetes, dan nyanyian naga yang menyedihkan terus bergema, menyebar di seluruh area antara langit dan bumi. Orang bisa merasakan sakit saat mendengarnya. Tuan Aula dengan kejam merobek tubuh Xiao Jin. Dia ingin menemukan jawaban yang ingin dia ketahui dari tubuh darah dan daging ini, dan dia sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Xiao Jin. Namun, sampai saat tertentu, kepala istana yang hendak merobek lengan naga Xiao Jin tiba-tiba gemetar hebat, menghentikan tangannya, tiba-tiba berbalik, dan melihat keluasan Skyrim di belakangnya. "Aku tidak tahu siapa kamu, tapi Aula Hantu sedang beraksi, tolong cari cara lain." Melihat ke langit biru yang jernih dan tak terbatas, pada saat ini, wajah Master Aula Utama di bawah topengnya penuh dengan kesungguhan, dan hatinya bahkan lebih bermartabat. Baru saja, dia dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat kuat, menyapu seluruh tubuhnya. Auranya begitu kuat sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan lawannya. Pada saat ini, bahkan tulang-tulang di tubuh Xiao Yan benar-benar menyembunyikan aura mereka, dan Xiao Yan nyaris tidak menopang dirinya berdiri di atas kehampaan hanya dengan mengandalkan jejak Douqi yang akhirnya keluar dari tubuhnya. Xiao Yan terbatuk keras, dan melihat ke arah yang dilihat oleh Master Aula Utama saat ini, dia bahkan tidak dapat menemukan satu sosok pun di langit yang luas, jadi mengapa ada orang yang mengatakan itu? Tetapi ketika Xiao Yan penuh dengan keraguan dan ingin bertanya kepada Guyu, dia menemukan bahwa Guyu telah benar-benar kehilangan kontak dengannya. Guyu sepertinya tiba-tiba menghilang begitu saja, yang membuat Xiao Yan merasa takjub. Segera, ketika Xiao Yan melihat ke langit lagi, dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya, dan ekspresi wajahnya berubah lagi.
Anda harus tahu bahwa bahkan ketika menghadapi Luo Lao dan yang lainnya, Gu Yu tidak pernah menyembunyikannya. Nafas. Tetapi hari ini, dia telah memutuskan semua kontak dengan Xiao Yan dengan tegas, tidak sulit membayangkan tingkat pembangkit tenaga listrik apa yang dibicarakan Tuhan saat ini. Di langit, Hall Master menatap dengan sungguh-sungguh ke langit yang jauh di dahi di bawah topeng. Jejak keringat dingin tidak bisa membantu tetapi mengalir ke bawah, meluncur turun dari wajahnya ke dagunya. Istana hantu. Hehe, ini tampilan yang gila. Setelah sekian lama, antara langit dan bumi, terdengar tawa kecil, tawa itu tua dan datar, tanpa sedikit pun gejolak emosional dalam suaranya, tetapi yang membuat Tuan Aula mengubah wajahnya adalah ketika tawa itu jatuh. Dalam hal itu seketika, suhu antara langit dan bumi di sekitarnya turun seketika, dan bahkan, di matanya, dia dapat dengan jelas melihat beberapa bongkahan es yang dihancurkan. Melihat pemandangan ini, tidak hanya Hall Master, tapi bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya. Satu kalimat dapat memengaruhi suhu antara langit dan bumi, sulit membayangkan betapa mengerikannya kekuatan orang misterius ini. Aula hantu sedang berbisnis, tolong jangan ganggu para pemalas, tolong pergi, kalau tidak. Meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah orang yang sangat kuat yang kekuatannya jauh lebih besar dari miliknya, penguasa aula besar masih menggigit peluru dan membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, dia memindahkan istana hantu masuk di depannya. Dia percaya bahwa dengan reputasi istana hantu di daratan, siapapun yang mengetahui sesuatu tentangnya, akan menjauh. Tetapi, hehe, kalau tidak apa. Mendengar ini, suara lama itu keluar lagi. Kali ini, kata-kata yang keluar penuh dengan cibiran dan penghinaan terhadap istana hantu. Anda, mendengar ini? Meskipun Master Aula Utama tidak dapat membantu kulitnya berubah sedikit, dia akan berteriak dengan marah, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan menakutkan pihak lain, dia tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi setelah sedikit ragu, dia menjadi kejam, lalu berbicara lagi, dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya Yang Mulia dengan tulus ingin menjadi musuh istana hantuku. Huff, buka aula hantu dan tutup aula hantu. Mengapa? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa benua ini adalah semua aula hantumu? Dengan dengungan lembut, energi tak terlihat dengan cepat meluncur ke arah ketua aula utama, dan sebelum pemilik aula utama ingin mengelak untuk menghindarinya, energi itu jatuh dengan keras di dadanya. Puff! Dengan embusan, kepala aula memuntahkan seteguk darah, melangkah mundur dan mundur puluhan langkah, dan akhirnya berhasil menstabilkan sosoknya, memandang ke langit dengan ngeri. Aku adalah penguasa istana hantu, jika kamu menyakitiku hari ini, kamu akan bersama istana hantu. Pergi, itu hanya Master Aula cabang, apa yang sombong tentang berbicara, jangan katakan itu kamu hari ini, bahkan jika Master Aula sebenarnya dari aula hantumu ada di sini, itu sama tidak bergunanya. Sebelum suara Master Aula utama jatuh, lelaki tua misterius itu mendengus dingin, dan kekuatan tak terlihat mengirimnya terbang ribuan kaki jauhnya lagi. Puff! Saat tenggorokannya berguling, wajah ketua aula langsung memerah, dan kemudian seteguk besar darah menyembur keluar dengan marah. Setelah darah menyembur keluar, wajah ketua aula di bawah topeng dengan cepat menjadi pucat lagi. Ada ketakutan di mata tuanya. Baru pada saat ini dia benar-benar melihat dengan jelas bahwa apa yang dikatakan orang kuat misterius ini mungkin benar, dan jika dia benar-benar bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan mencoba memaksa yang terakhir kembali atas nama istana hantu, dia mungkin dibunuh. Saat itu dia masih melukai dirinya sendiri. Anda, mengambil napas dalam-dalam, Hall Master berbicara lagi setelah waktu yang lama, kali ini, makna asli yang sulit diatur hilang dalam kata-katanya, dan sebagian besar kabut hitam turbulen yang menutupi tubuhnya ditekan. Baiklah, baiklah, Yang Mulia sekuat langit, saya benar-benar terdiam, saya akan menuliskan apa yang terjadi hari ini, dan di masa depan. Terlalu banyak omong kosong, keluar. Mendengar ini, ekspresi wajah Master Aula Utama di bawah topeng sedikit membeku, dan otot-otot di sudut matanya bergetar tak terkendali, meskipun ada kemarahan yang muncul di hatinya, dia tidak berani berbicara. Bagaimanapun, bahkan hingga saat ini, pria kuat misterius ini belum muncul untuk Zeng, tetapi meskipun demikian, dia masih terluka parah, tidak sulit membayangkan keberadaan menakutkan seperti apa pria misterius ini. Berbalik dengan enggan, aku melihat Xiao Jin yang berlumuran darah dan daging beterbangan di sekujur tubuhnya, dan tatapan serakah di kedalaman matanya belum hilang, tetapi karena orang-orang di belakangku, aku hanya memiliki hati itu, bukan keberanian itu.
Tuan Aula dapat dengan jelas memperhatikan bahwa di belakangnya, masih ada sepasang mata tajam yang menatapnya. Dia tidak ragu bahwa jika dia masih berani membuat ide tentang Xiao Jin, yang terakhir akan membunuhnya tanpa ampun dengan matanya sendiri, bunuh dirimu dalam hitungan detik. Sambil menggertakkan giginya dengan enggan, Hall Master mengalihkan pandangannya, tapi itu langsung jatuh pada Xiao Yan yang nyaris tidak mengambang di kehampaan di bawah. Dalam benak Master Aula Utama, alasan mengapa pria kuat misterius itu sangat mementingkan Xiao Jin mungkin juga menjadi alasan mengapa dia menemukan bahwa tubuhnya tidak biasa, karena setiap orang memiliki hati yang tamak, yang masuk akal. Namun, Xiao Yan berbeda. Tidak ada yang istimewa dari manusia biasa. Terlebih lagi, dia hanya setengah kaisar bintang 5, dan dia tidak pantas mendapatkan perhatian orang yang kuat. Jika dia ingin mengambilnya pergi, yang terakhir juga harus saya tidak akan terlalu peduli tentang itu. Menurunkan tubuhnya, penguasa istana dipegang di tangan Xiao Yan di bawah perjuangan tak berdaya Xiao Yan, lalu dia berbalik dan menangkupkan tangannya di belakangnya, dan ingin pergi, tetapi pria kuat misterius itu tampaknya tidak memiliki niat apapun menghentikannya. Ini membuat Hall Master tanpa sadar menghela nafas lega dalam kegelapan. Tetapi, meskipun pria kuat misterius itu tidak peduli, bukan berarti Xiao Jin juga tidak peduli dengan Xiao Yan. Ketika dia melihat Xiao Yan hendak dibawa pergi, Xiao Jin yang sudah terluka parah, meronta-ronta dengan keras lagi. Tubuh yang terluka berputar dengan paksa, mencoba menyerang ke arah Hall Master. Sayang sekali saat ini Xiao Jin benar-benar terluka, berjuang untuk waktu yang lama, tetapi dipukul hanya bisa menambah lukanya sendiri, bukannya membantu Xiao Yan. Bajingan ini benar-benar terkutuk. Melihat Xiao Jin berjuang lagi, Hall Master tidak bisa membantu tetapi tegang, mengutuk dalam hati, dan ingin membawa Xiao Yan pergi dengan cepat. Berhenti. Dengan teriakan lembut, meskipun Master Aula Besar ingin mengabaikannya dan berbalik dan melarikan diri, dia berhenti tanpa daya, berbalik perlahan, memegang telapak tangan Xiao Yan, tetapi menolak untuk bersantai sama sekali. Orang tua itu tidak ingin mengatakan lebih banyak, kamu harus mengerti maksudku. Suara lelaki tua itu masih tampak polos, tetapi dalam kejernihan ini, ada makna yang tak terbantahkan. Hehe, aku tidak tahu apa arti kata-kata yang mulia. Suara mendesing. Sebelum kata-kata itu selesai, ada suara yang sangat tajam dari angin yang pecah antara langit dan bumi, dan dalam kehampaan, semburan energi pertempuran ditembakkan ke Master Aula Utama dengan kecepatan kilat. Meskipun serangan ini tampak biasa, wajah Tuan Aula tiba-tiba berubah pada saat suara itu datang. Serangan ini, bahkan jika dia memiliki semua kekayaannya, dia tidak akan bisa menahannya. Junior mengerti, biarkan dia pergi. Segera setelah telapak tangan dilepaskan, Hall Master berbalik dan berlari, dan topeng di wajahnya jatuh karena ketakutan sesaat, memperlihatkan wajah tua yang ditutupi celah di bawah topeng, tetapi pada saat ini, wajah tua ini adalah penuh ketakutan. Tertawa, saat Master Aula Utama berbalik, semangat juang terbang melewati wajah kirinya. Angin kencang merobek setengah dari wajahnya menjadi kekacauan berdarah, memperlihatkan tulang pipi yang tinggi di bawah daging, dan bahkan membuka setengah dari bola mata di rongga mata ke udara. Pada saat yang sama, telinga kirinya, dan daging di sekitarnya adalah juga terkoyak. Rasa sakit yang parah hampir menutupi kewarasannya, tetapi pada akhirnya, Hall Master berhasil melarikan diri dari sini dengan kecepatan ekstrim. Dan hanya pada saat inilah Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega, tapi kemudian, ekspresi wajahnya menjadi lebih bermartabat. Rubah itu ditangani terlebih dahulu, dan sekarang harimau itu diusir. Saat ini, ada singa yang lebih ganas di depannya. Jika dia tidak menanganinya dengan baik, maka Xiao Yan mungkin berada dalam bahaya yang sama. Sebelum mengetahui tujuan sebenarnya dari pihak lain, seseorang tidak boleh mempercayai sesuatu dengan enteng. Lagi pula, sifat manusia sedemikian rupa sehingga hanya keuntungan yang menjadi alasan tindakan mereka. Jika tidak, siapa yang akan peduli dengan hidup dan mati setengah bintang 5 kaisar? Dengan kepergian Master Aula Utama, dunia juga kembali ke tampilan aslinya, dan atmosfer menindas yang menyelimuti dunia juga menghilang. Namun meski begitu, Xiao yang berdiri di atas langit saat ini tapi masih tidak ada ekspresi santai di wajahnya. Melihat Xiao Jin yang sekali lagi berubah menjadi ular kecil dan melayang di depannya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi kasihan di matanya, dan kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya.
Meski tubuhnya telah mengecil, namun luka di tubuh Xiao Jin tidak melemah sedikitpun. Tubuh yang semula tertutup sisik naga emas kini tergantikan oleh darah merah cerah. Ada bekas luka di sekujur tubuh, terlihat ekstrim mengenaskan. Sepanjang jalan, Xiao Jin telah menderita banyak luka untuk Xiao Yan, dan hampir kehilangan nyawanya setiap saat. Untuk Xiao Yan, Xiao Jin bahkan bisa menyerahkan nyawanya, tapi dia hanya bisa melihat mereka yang menyakiti Xiao Jin dengan mata lemah. Orang-orang dalam hidupnya pergi dengan selamat, yang membuat hati Xiao Yan geram, tetapi juga membenci kelemahannya sendiri. Dia berpikir bahwa setelah melangkah ke level saat ini, dia akan dapat melindungi orang yang ingin dia lindungi, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa di sepanjang jalan, tubuhnya ditutupi dengan bekas luka, dan bahkan Xiao Jin, satu-satunya anggota keluarga olehnya, Sisi, tidak bisa melindunginya sampai sekarang. Dia benar-benar merasakan kelemahannya sendiri. Selama dia tidak mencapai puncak selama sehari, dia tidak akan pernah bisa disebut sebagai orang yang kuat, apalagi melindungi kerabatnya. Memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan telapak tangan yang tersembunyi di bawah lengan baju dengan gemetar. Dalam benaknya, wajah Jianming dan yang lainnya muncul satu persatu, dan akhirnya, itu adalah Master Aula Utama. Wajah orang-orang ini telah terukir dalam di benaknya, mulai sekarang, selama orang-orang ini tidak mati, mereka akan menjadi mimpi buruk yang akan mengikat Xiao Yan selama sisa hidupnya. Namun, saat kemarahan muncul di hati Xiao Yan, seorang lelaki tua mengenakan jubah emas, dengan rambut dan janggut putih, dan wajah ramah muncul tanpa peringatan di kekosongan beberapa meter dari depan Xiao Yan. Saat lelaki tua itu muncul, Xiao Yan juga dengan cepat kembali sadar, matanya dengan cepat terangkat, dan ekspresi serius secara bertahap muncul di wajahnya yang pucat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan buru-buru mengepalkan tinjunya ke lelaki tua itu, dan berkata dengan nada hormat. Junior Xiao Yan, terima kasih senior karena baru saja menyelamatkanku. Tetapi pada saat tatapan Xiao Yan menyapu wajah lelaki tua itu, perasaan aneh mengalir dari lubuk hatinya. Mengenai hal ini, lelaki tua berjubah emas itu tersenyum tipis, menatap Xiao Yan dalam-dalam dengan mata tuanya yang keruh penuh perubahan, dan kemudian menyapu Xiao Jin di bahu Xiao Yan, sedikit mengernyit, dan kemudian jatuh di wajah Xiao Yan lagi, lalu perlahan membuka mulutnya, berkata, "Kamu tidak harus berterima kasih kepada orang tua itu. Jika kamu ingin berterima kasih padanya, kamu harus berterima kasih kepada orang kecil ini. Jika dia tidak ingin menyelamatkanmu dengan sepenuh hati, orang tua itu mungkin tidak dapat mengambil tindakan." Mendengar ini, ekspresi Xiao Yan di wajahnya sedikit terkejut, dan kemudian dia dengan lembut membelai kepala Xiao Jin dengan telapak tangannya yang berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan hatinya untuk disentuh, tersenyum, dan berbisik kepada Xiao Jin. "Hehe, anak kecil, aku sangat beruntung memilikimu." Ho. Mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan, Xiao Jin, yang terluka parah, meletakkan kepala kecilnya di telapak tangan Xiao Yan, dan menggeram dengan suara rendah. Melihat Xiao Jin di pundaknya, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, dan kemudian dia teringat lelaki tua di depannya, menoleh dengan cepat, menatap lelaki tua berjubah brokat, menangkupkan tangannya lagi, dan berkata, "Tidak peduli apapun, berkat tindakan senior hari ini, junior ini bisa menyelamatkan nyawanya. Kebaikan senior yang luar biasa, junior ini benar-benar berterima kasih." Hehe, tidak perlu berterima kasih, tapi ada satu hal yang ingin diambil oleh lelaki tua itu. Pria tua itu membelai janggutnya dengan ringan dengan satu tangan, menatap Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, menatap Xiao Jin lagi, dan berkata dengan senyuman ringan. Mendengar ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening, dan dengan pikiran, Raja Negeri Utara terbang dari kejauhan dan berdiri di samping Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikannya, jika pihak lain memiliki niat nakal, dia tidak akan memperlakukannya dengan sopan. Ketika Raja Negeri Utara datang ke sisinya, Xiao Yan hampir tidak merasa percaya diri. Dari tatapan lelaki tua berjubah emas itu, dia dapat dengan jelas melihat bahwa niat lelaki tua itu ada pada emas kecil di bahunya. Dengan sedikit harapan di hatinya, Xiao Yan juga berharap ini hanya kekhawatiran sesaatnya. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap pria tua berjubah emas itu. Dia berbicara lagi dan berkata dengan suara terkonsentrasi, "Aku tidak tahu apa maksud senior itu." Orang tua itu berkata, "Dialah yang ada di bahu kirimu saat ini." Sebelum Xiao Yan selesai berbicara,
lelaki tua berjubah emas itu mengulurkan jarinya, menunjuk langsung ke arah Xiao Jin. Senior, junior ini tidak begitu mengerti maksudmu. Matanya sedikit memadat, dia tidak menyangka pria tua berjubah emas itu benar-benar memiliki ide Xiao Jin. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan amarah di hatinya. Sekarang, Xiao Jin adalah satu-satunya kerabat di sisinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membawanya pergi dari sisiku, bahkan jika lawannya adalah orang yang sangat kuat yang melampaui Yuanzong, itu sama sekali tidak mungkin. Saat pikiran Xiao Yan jatuh, Raja Utara di depannya bergerak, memblokir Xiao Yan dan Xiao Jin di belakangnya, dan Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil kelas kekaisaran, dan dengan cepat memulihkan luka di tubuhnya, seperti sebelumnya. Dendam hilang dalam perang. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengingat semua doki yang pulih sementara di tubuhnya, gumpalan api kecil bergoyang dan bangkit dari permukaan tubuh Xiao Yan. Hei nak, kamu punya banyak nyali. Dengan kekuatan kecil ini, kamu masih bisa membuat dendam di depan lelaki tua ini. Melihat seluruh benua, kamu benar-benar nomor satu. Sambil mengernyit ringan, lelaki tua berjubah emas itu tidak bisa menahan tawa kecil pada Xiao Yan. Kata-katanya datar tanpa gelombang, tapi meski begitu, itu cukup untuk menunjukkan keterkejutannya terhadap Xiao Yan di dalam hatinya. Mendengar ini, otot-otot di wajah Xiao Yan mau tak mau gemetar hebat, menekan energi pertempuran secara berlebihan di tubuhnya, ini cukup membebani dia. Namun meski begitu, Xiao Yan masih menggenggam telapak tangannya dari udara tipis, mengeluarkan penguasa Xuanzong dari cincin itu, dan memegangnya di telapak tangannya. Hanya saja, dibandingkan dengan biasanya, berat dari penggaris berat misterius, yang membuat Xiao Yan merasa nyaman dan benar-benar terbiasa, adalah pada saat Xiao Yan mengambilnya, lengannya mau tak mau tenggelam sedikit, dan seluruh tubuh wajahnya juga lebih pucat. Ini adalah, melihat penggaris raksasa di tangan Xiao Yan, lelaki tua berjubah emas itu tidak bisa menahan diri untuk sedikit berkonsentrasi, dan bergumam dengan suara rendah, mata tuanya yang keruh menatap Xiao Yan lagi, dan ada ekspresi kaget di pasangannya, dari mata, menyembur. Setelah sekian lama, suasana yang awalnya berat antara langit dan bumi kembali pecah oleh tawa ramah lelaki tua itu. Haha, oke, singkirkan, kamu kewalahan sekarang, daripada mengabaikan alasan dan menguras asalmu sendiri, lebih baik dengarkan orang tua itu dulu. Orang tua percaya bahwa kamu akan setuju dengan orang tua untuk mengambil dia pergi. Xiao Yan mengerutkan kening, sedikit mengangkat penggaris raksasa di tangannya dan mengarahkannya ke orang tua itu, sementara dia terus berpikir. Menghadapi pria kuat di level ini, dia benar-benar tidak berani ceroboh, tetapi karena itu, jika pria tua berjubah emas itu benar-benar berkomplot melawan Xiao Jin, dia akan melakukannya secara langsung, dan dia tidak akan membuang waktu di sini, dengan dia, karena yang terakhir percaya bahwa dia dapat meyakinkan dirinya sendiri. Jadi mari kita dengarkan dia untuk saat ini, dan itu dapat dianggap sebagai penundaan, sehingga dia dapat memulihkan semangat juang. Dengan mengingat hal ini, Xiao Yan menyingkirkan api aneh dan energi pertempuran yang memancar keluar dari tubuhnya di bawah senyum ramah di wajah lelaki tua berjubah emas itu, sementara Xuanzong masih tidak berani bersantai dan ditahan di antara telapak tangan Xiao Yan. Di atas langit cerah, ada hembusan angin sepoi-sepoi, menyegarkan, dan matahari yang terik seperti api, memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh dunia. Saat Xiao Yan menyerap api aneh di permukaan tubuhnya ke dalam tubuhnya, suasana tegang antara langit dan bumi juga menghilang. Di atas kekosongan, Xiao Yan memegang penggaris berat misterius di tangannya, mengangkat pandangannya, dan menatap lelaki tua berjubah emas di seberangnya. Melihat ekspresi percaya diri di wajahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut. Setelah beberapa saat beberapa napas, dia mengambil napas dalam-dalam, dia mengambil napas, menatap yang terakhir, dan berkata perlahan. Karena senior mengatakan bahwa ada alasan lain untuk ini, tolong biarkan senior membicarakannya terlebih dahulu. Melihat bahwa Xiao Yan masih memiliki ekspresi hati-hati di wajahnya, lelaki tua berjubah emas itu tersenyum ringan, lalu matanya tertuju pada Xiao Jin yang berada di bahu Xiao Yan, lalu menatap Xiao Yan lagi, dan berkata. Sebelum itu, lelaki tua itu berharap kamu bisa memberikannya kepada lelaki tua itu untuk sementara waktu. Orang tua itu belum selesai berbicara, tetapi Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening, dan ada sedikit kemarahan di antara alisnya, tetapi sebelum Xiao Yan dapat berbicara, kata-kata orang tua itu selanjutnya memadamkan kemarahan di hati Xiao Yan seperti sebaskom dingin, air. Pria kecil ini terluka parah,
dan tidak ada gunanya dia berlarut-larut seperti ini. Kata-kata lelaki tua itu keluar, dan Xiao Yan tiba-tiba sadar, dia melirik Xiao Jin di bahunya, meskipun dia mendapat bantuan ramuan, Xiao Jin terluka parah. Apa bedanya? Melihat Xiao Jin di pundaknya, dan kemudian pada lelaki tua berjubah emas yang mengulurkan tangannya, Xiao Yan masih tidak berani mempercayakan Xiao Jin kepadanya di dalam hatinya. Melihat ini, lelaki tua berjubah emas itu tiba-tiba mengerti, sedikit mengernyit, dan memandang Xiao Jin dengan tatapan khawatir. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas ringan, mengalihkan pandangannya kembali ke Xiao Yan, menghela nafas ringan jalan. Lupakan saja, karena kamu mengkhawatirkan lelaki tua itu, tidak masalah bagi lelaki tua itu, tetapi luka lelaki kecil ini benar-benar perlu diselamatkan tepat waktu, jika tidak, kemungkinan besar akan berdampak besar pada asalnya. Orang tua itu harus melihat napas Anda, itu harus menjadi apoteker praktisi. Bagaimana dengan ini? Orang tua itu memiliki nirvana pil di sini, saya akan memberikannya kepada Anda terlebih dahulu, jika Anda dapat mempercayainya, lebih baik Anda memberinya makan, dia, jika kamu tidak bisa mempercayainya, maka luka di tubuhnya hanya bisa dilepaskan untuk sementara waktu. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan aliran cahaya langsung melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak, dan meletakkannya di tangannya. Membuka telapak tangan, botol batu giok bertatahkan pola bertepi emas tergeletak di telapak tangan, dan suhu samar ditransmisikan darinya ke telapak tangan Xiao Yan, membuatnya sedikit mengangkat alisnya. Bahan dari botol batu giok ini tidak terlalu biasa, ia tidak dapat menggunakan energi eksternal apapun untuk menjaga suhu eliksir di dalamnya, sehingga eliksir di dalamnya selalu dalam kondisi khasiat yang paling sempurna. Dari titik ini saja, dapat menjadi melihat itu, identitas lelaki tua ini pasti jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan Xiao Yan. Dia dengan santai menyeka film energi yang menutup mulut botol, dan segera, aroma obat yang kuat muncul darinya seperti awan, bertransformasi dengan santai di depan Xiao Yan, dan akhirnya samar-samar berubah menjadi monster phoenix. Tatapan Yan yang sedikit heran, perlahan-lahan menghilang. Melihat monster phoenix, mata Xiao Yan membeku sesaat. Dia tidak menyangka pil ini begitu ajaib, dan aroma pil yang kental bisa berubah menjadi monster phoenix. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa pil di dalam botol giok sangat ajaib, obatnya luar biasa, dan, berdasarkan aroma pil yang kuat, Xiao Yan secara kasar dapat menebak di dalam hatinya bahwa kadar pil itu mungkin di luar pengetahuannya saat ini. Panggilan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yan merentangkan telapak tangannya, dan dengan hati-hati menuangkan ramuan di botol batu giok ke telapak tangannya. Setelah minum obat mujarab, perasaan hangat samar segera datang. Xiao Yan melihat dengan saksama, ramuan emas, memancarkan cahaya keemasan samar dari kaca, berbaring diam di telapak tangannya. Samar-samar, Xiao Yan bisa merasakan kekuatan obat yang kuat di pil ini, dan kekuatan obat semacam itu pasti tidak sebanding dengan pil biasa, bahkan pil kelas kaisar, di depannya, juga terasa seperti penyihir kecil. Di permukaan ramuan emas, ada area merah tua. Xiao Yan melihat dengan hati-hati, dan bentuk area merah ini kebetulan adalah penampakan monster phoenix. Selain itu, cahaya merah perlahan mengalir di atasnya, dan sepasang sayapnya sepertinya mengepak secara nyata, yang memberi Xiao Yan ilusi aneh. Dan di bawah penyelidikan hati-hati Xiao Yan, dia sepertinya mendeteksi jejak aura familiar dari obat mujarab. Garis keturunan monster phoenix. Ini, garis keturunan dari klan Phoenix Iblis Langit. Pada saat ini, ekspresi di mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, dan ekspresi ngeri yang dalam tidak bisa tidak terlihat di pipinya yang pucat. Sulit membayangkan bahwa ramuan di depannya benar-benar mengandung kekuatan darah dari Iblis Langit dan klan Phoenix. Tahukah Anda, sebagai makhluk tertinggi di dunia Warcraft, Setan Langit dan klan Phoenix, bahkan di benua Yuanwu ini, masih berdiri di puncak benua. Adapun aturan dari Sky Demon dan Phoenix Clan, Xiao Yan juga jelas bahwa mereka memiliki persyaratan ketat pada garis keturunan dan mayat klan mereka dalam daftar hitam yang harus dibunuh, dan pria tua berjubah emas di depannya adalah mampu memperbaikinya menjadi pil. Berdasarkan ini, identitas sebenarnya dari lelaki tua di depannya mungkin jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Melihat ekspresi ngeri di wajah Xiao Yan, lelaki tua berjubah emas itu juga menyeringai, memperlihatkan senyum yang agak angkuh, seolah-olah dia tidak peduli dengan darah monster phoenix di dalam pil. Ketika dia sadar kembali, Xiao Yandang tidak lagi ragu-ragu, dan dengan cepat memberikan pil di tangannya ke Xiao Jin. Meskipun tingkat nirvana pil ini tidak rendah,
Dalam penyelidikan Xiao Yan, khasiat obatnya sangat ringan. Di antara mereka, kekuatan kekerasan dari garis keturunan Yao Huang juga ditekan oleh garis keturunan lain, dan ini juga membuat mata Xiao Yan berlinang air mata. Cahaya berkedip-kedip. Setelah Xiao Jin menelan ramuan itu, segera, cahaya keemasan samar keluar dari tubuhnya, membungkus tubuh Xiao Jin yang berlumuran darah. Segera, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat bahwa luka di tubuh Xiao Jin pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Meskipun tidak dapat sepenuhnya pulih, meski begitu, itu masih lebih baik daripada luka kelas Kaisar Xiao Yan. Pil beberapa kali lebih kuat. Sulit membayangkan ramuan apa nirvana pil ini. Dengan kecepatan pemulihan yang mengerikan, tingkat ramuan ini mungkin setidaknya tingkat 4. Melihat Xiao Jin yang dengan cepat pulih dari luka di tubuhnya saat ini, senyum meyakinkan akhirnya muncul di wajah pucat Xiao Yan, kemudian, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap lelaki tua berjubah emas di seberangnya. Kali ini, wajah Xiao Yan berubah dari ekspresi serius sebelumnya. Dilihat dari tindakan lelaki tua berjubah emas itu, pihak lain juga sangat ingin membantu Xiao Jin, daripada memiliki rencana lain. Perlakukan dengan hormat. Menggenggam tinju dengan kedua tangan, Xiao Yan membungkuk dan menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua itu, tetapi pada saat yang sama lelaki tua itu mengangguk dan terkekeh, dia mengangkat matanya dan menatap yang terakhir, kedalaman pupilnya yang gelap berkedip-kedip dengan cahaya, dan segera berkata dengan suara terkonsentrasi. Senior, jika tebakan junior benar, senior seharusnya, anggota klan naga kuno Taiksu. Setelah kata-kata itu jatuh, raut wajah lelaki tua berjubah emas di seberang Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit terkejut, tapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak, sepasang mata tua yang mendung menatap Xiao Yan, dan keduanya memandang satu sama lain. Pemahaman diam-diam, dahulu kala, ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria tua berjubah emas ini, dia sudah memperhatikan sesuatu di dalam hatinya. Lagi pula, di tubuh Xiao Yan, ada juga darah naga, tetapi semua orang naga mengenalnya di depan mata. Nafas darah akan membuatnya segera menyadari identitas pihak lain. Tentu saja, itu mungkin juga karena Xiao Yan telah mengkonsumsi kekuatan darah naga dan Phoenix di tubuhnya sebelumnya, yang menyebabkan persepsi kabur Xiao Yan tentang persepsi samar semacam itu pada saat ini, jadi dia tidak yakin tentang identitas ini, orang tua di dalam hatinya. Dan dengan cara yang sama, lelaki tua berjubah emas di depan Xiao Yan telah melihat darah naga dan Phoenix di tubuh Xiao Yan pada pandangan pertama, dan dia juga dapat memastikan bahwa memang ada darah naga di Xiao Yan, tubuh Yan. Setelah memastikan identitas lelaki tua itu, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, perasaan ini seperti melihat kerabat. Untuk klan naga kuno Taiksu, Xiao Yan selalu memiliki kesan yang baik, terutama saat memikirkan Xian, ada juga rasa kasihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Tapi kemudian, tepat saat senyum muncul di wajah Xiao Yan, dia sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Dalam sekejap, senyum yang baru saja muncul di pipinya tersapu, dan malah membawa sedikit pria berjubah emas dengan ekspresi ketakutan. Hanya pada saat inilah Xiao Yan menyadari bahwa ini bukanlah benua Doqi. Meskipun lelaki tua berjubah emas di depannya berasal dari klan Taiksu Gulong, dan mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya, yang tahu bahwa lelaki tua berjubah emas di depannya akankah dia mengenali bahwa darah di tubuhnya bukanlah darah naga biasa, tetapi darah naga dan Phoenix yang paling kuat di antara darah naga. Mengesampingkan manfaat yang dibawa garis keturunan naga dan Phoenix ke Xiao Yan, tetapi hanya karena itu diberikan kepadanya oleh Xian, Xiao Yan tidak akan membiarkannya diambil dengan mudah. Jika pria tua berjubah emas di depannya benar-benar menginginkannya, untuk memaksanya mengambil garis keturunan naga dan Phoenix ini, bahkan jika Xiao Yan mencoba yang terbaik hari ini, dia pasti akan membiarkan pihak lain meninggalkan sesuatu. Namun, ketika pikiran Xiao Yan mati rasa, pria tua berjubah emas di seberangnya sepertinya melihat kekhawatiran di hati Xiao Yan, dan langsung tertawa kecil, dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, nak, apakah kamu hanya meremehkan lelaki tua ini? Apakah kamu pikir aku akan menjadi orang yang bertele-tele seperti burung nakal dari Sky Demon dan Phoenix Clan? Dengan garis keturunan kecil ini, selama kamu tidak memaksa bunuh klan saya untuk mengambilnya untuk kita, orang tua itu terlalu malas untuk mengambilnya kembali. Setelah kata-kata itu jatuh, lelaki tua itu menyipitkan matanya sedikit, dan menatap Xiao Yan dengan makna yang dalam di matanya. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya, dan tersenyum canggung, dan menatap pria tua berjubah emas,
tak berdaya, yang membuat pihak lain begitu kuat, dan dia adalah anggota dari Taiksu kuno, klan naga, plus dirinya sendiri kekuatan darah di tubuhnya luar biasa, dan hantu itu tahu apakah dia akan dimotivasi oleh Kai, dan akan aneh jika dia tidak terlalu memikirkannya. Menyadari tatapan pria tua berjubah emas itu, wajah Xiao Yan sedikit terkejut, tapi sebelum Xiao Yan dapat berbicara, pria tua berjubah emas itu berbicara lagi, berkata. Namun, lelaki tua itu ingin tahu, dari mana kamu mendapatkan darah naga dan phoenix di tubuhmu? Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, wajah Xiao Yan terkejut, tanpa diduga, dia akhirnya dikenali oleh lelaki tua berjubah emas itu. Apa garis keturunan naga dan phoenix? Junior ini tidak tahu apa arti senior. Hei nak, jangan pura-pura bingung di depan orang tua ini. Lagi pula, aku tidak akan mengambilnya kembali jika aku mengatakan itu tidak akan diambil kembali. Aku hanya ingin tahu, mengapa kamu memiliki darah naga dan phoenix dari keluargaku? Ini tidak biasa. Hal-hal, kamu harus mengerti betapa pentingnya hal ini bagi klan nagaku. Di akhir pidatonya, ekspresi serius muncul di wajah lelaki tua itu. Darah naga dan phoenix memang terlalu penting bagi klan naga kuno Taiksu, tetapi sekarang kekuatan darah ini telah muncul di tubuh manusia apapun yang terjadi. Dia harus terlebih dahulu mengetahui asal-usul garis keturunan ini, mungkin ini juga akan menjadi kesempatan bagi klan naga kuno Taiksu untuk menjadi makmur kembali. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan santai lagi, tetapi pada akhirnya, di bawah mata lelaki tua itu yang mendesah, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, garis keturunan naga dan phoenix ini hanya beruntung untuk junior ini di pelelangan. Tidak ada yang mengenalinya saat itu, tapi kebetulan aku mengenalinya, jadi aku membelinya kembali, jadi." Xiao Yan merentangkan tangannya tanpa daya, dengan wajah sedih, seolah-olah dia juga tidak memiliki kuasa atas masalah ini. Mendengar bahwa garis keturunan naga dan phoenix sebenarnya diperoleh dari rumah lelang, lelaki tua itu tidak bisa menahan ekspresi kekecewaan melintas di matanya, dan kemudian dia melihat wajah Xiao Yan yang tak berdaya. Apa yang dia katakan itu benar, melihatnya, seperti ini, sepertinya Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa-apa tentang asal spesifik darah naga dan phoenix di tubuhnya. Namun, ketika lelaki tua berjubah emas itu memandang Xiao Yan, ada cahaya yang sangat halus berkedip di kedalaman pupilnya. Poin ini, bahkan dengan wawasan Xiao Yan yang menakjubkan, belum pernah ditemukan. Yah, kalau begitu, aku tidak akan mempermalukanmu. Jika kamu tidak bisa menemukannya, kamu tidak bisa menemukannya. Tapi sebelum itu, aku masih berharap kamu bisa memberikan si kecil ini kepada orang tua, laki-laki dulu, dan biarkan lelaki tua itu membawanya kembali. Mengalihkan topik pembicaraan, lelaki tua berjubah emas sekali lagi mengalihkan pandangannya ke Xiao Jin. Sepasang mata tuanya yang mendung dipenuhi dengan ekspresi yang sangat tegas. Tidak peduli apa, Xiao Jin adalah tujuan perjalanannya. Terlepas dari kesehatan fisik dan mental Xiao Yan darah macam apa, Xiao Jin, dia harus mengambil titik ini, bahkan Xiao Yan tidak mungkin menghentikannya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xiao Yan mengerutkan kening lagi, melirik Xiao Jin yang terjerat di pundaknya, lalu menatap lelaki tua itu, dan mau tidak mau bertanya. Senior, tubuh Xiao Jin hanyalah 9 guntur emas yang mendalam, yang tampaknya tidak ada hubungannya dengan klan naga kuno Taiksu, tapi mengapa senior membawanya pergi? Pria tua itu membelai janggutnya dengan satu tangan, mengangguk ke Xiao Yan, dan berkata, "Kamu benar, tubuh utamanya hanyalah 9 petir emas yang mendalam, dan dia tidak dianggap tirani di antara semua petir. Namun, dia memiliki dua hal yang tidak dimiliki oleh petir lain di dunia ini." Xiao Yan mengerutkan kening, memikirkan sesuatu dengan cepat di dalam hatinya. Tapi saat Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir, lelaki tua berjubah emas itu berbicara lagi, menunjuk ke arah Xiao Yan, berkata, "Perbedaan antara si kecil ini adalah dia juga memiliki darah naga dan phoenix di tubuhnya. Meski tidak banyak, lelaki tua itu bisa menebak bahwa itu seharusnya sudah berlalu darimu." Xiao Yan terkejut sesaat, dan kemudian dia menemukan ini. Dia telah mengalami banyak pertempuran sebelumnya. Selama waktu itu, Xiao Yan mengeluarkan banyak darah. Mungkin pada saat itulah Xiao Jin menelannya secara tidak sengaja. Naga itu dan darah phoenix di tubuhnya. Tapi, ini hanya salah satunya. Lelaki tua berjubah emas itu mengatakan bahwa ada 2 poin di Xiao Jin yang berbeda dari Thunderbolt lainnya. Jadi apa poin kedua? Melihat ekspresi bingung Xiao Yan,
Lelaki tua itu terkekeh dan berhenti sejenak, tetapi dia tidak mengatakan hasilnya secara langsung, tetapi berbalik untuk tersenyum dan bertanya kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Nak, apakah kamu tahu apa yang terbaik dari aku, keluarga naga kuno Taiksu? Mendengar pertanyaan bahwa kepala banteng itu salah dengan mulut kudanya, wajah Xiao Yan tertegun lagi, dan ketika dia hendak berbicara, Xiao Yan sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, mengangkat kepalanya tiba-tiba, dan memandangi jubah emas tua itu, pria dengan wajah terkejut, berseru. Jadi begitu, senior mengatakan bahwa Xiao Jin memiliki kemampuan bawaan dari klan naga kuno Taiksu, dan dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui kehampaan. Tanda seru petik 2. Setelah beberapa kiasan dari lelaki tua berjubah emas, Xiao Yan tiba-tiba mengerti di dalam hatinya, dan sebelum itu, Xiao Jin memang meletus dengan kecepatan yang mengerikan yang bahkan mengejutkan para petarung terkuat untuk menyelamatkannya, gerakan, tetapi cara bepergian melalui ruang, mirip dengan Void Dao Xiao Yan, langsung melintasi kehampaan, dan ini juga merupakan kemampuan bawaan dari klan Taiksu Gulong. Memikirkan hal ini, Xiao Yan segera mengingat sinar kekuatan ruang spiritual yang ditelan oleh Xiao Jin ketika dia baru saja datang ke benua Yuan Wu jelaskan, maka hanya poin ini yang dapat menjelaskan semua alasannya. Ya, itu adalah 2 poin ini, kekuatan darah, ditambah kemampuan bawaan dari klan naga kuno Taiksu saya, kombinasi keduanya, ditambah fakta bahwa tubuhnya adalah milik naga guntur, si kecil ini sudah anggota klan nagaku. Orang-orang, haha. Sementara Xiao Yan mengerutkan kening dan berpikir, lelaki tua itu terkekeh. Kata-kata di mulutnya tampaknya cukup puas dengan identitas baru Xiao Jin, dan di dalam hatinya, dia juga sangat gembira karenanya. Tetapi ketika Xiao Yan mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli perubahan apa yang terjadi pada darah di tubuh Xiao Jin saat ini, atau kemampuan apa yang dia miliki, dia hanyalah Xiao Jin di mata Xiao Yan, bukan sesuatu yang lain, bisa dengan santai mengatakan setelah mengkonfirmasi identitasnya, kata-kata lelaki tua di depannya sepertinya membuat Xiao Yan tiba-tiba marah lagi. Senior, di matamu, Xiao Jin mungkin anggota klanmu, tapi di mata junior ini, dia adalah anggota keluargaku. Identitasnya tidak bisa ditentukan olehmu hanya dengan satu kata. Xiao Yan mengerutkan kening, dan berbisik kepada pria tua berjubah emas itu. Mendengar kata-kata itu, yang terakhir tidak bisa menahan sedikit terkejut, tapi kemudian dia tertawa lagi, dan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Haha, nak, kata-katamu memang benar, tapi sekarang darah naga dan Phoenix di tubuh si kecil ini telah menyatu dengan tubuhnya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, dia masih anggota keluarga naga kuno Taiksuku. Tentu saja, mungkin dia adalah satu identitas di matamu, tetapi identitas lain di mata lelaki tua itu, ini tidak penting, tetapi yang penting adalah masa depan lelaki kecil ini tidak terbatas. Mata Xiao Yan terpaku, dan dia merasa sedikit terkejut dengan kata-kata lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum ketika melihat ini, dan kemudian dia berbicara lagi dan berkata sambil tersenyum. Hei, di antara klan naga saya, ada makam Wanlong. Ini adalah tempat di mana orang-orang dari klan naga kuno Taiksu saya dimakamkan setelah kematian. Ini berisi energi naga terkuat dari klan naga kuno Taiksu saya. Gunakan energi naga ini untuk dapat merangsang kekuatan garis keturunan naga dan Phoenix secara maksimal, sehingga kecepatan kultivasinya dapat ditingkatkan dengan cepat, dan tubuhnya adalah 9 guntur emas yang mendalam. Saya percaya bahwa dalam waktu kurang dari 50 tahun, bahkan seluruh benua ini pasti akan memilikinya, tempatnya. Mendengar ini, Xiao Yan mau tidak mau merasa malu di dalam hatinya 50 tahun, meskipun kedengarannya lama, tetapi jika dilihat oleh para pembudidaya seperti mereka, terutama jika kekuatannya mencapai tingkat setengah kaisar mereka di mata pembangkit tenaga listrik tingkat ini, itu bukan apa-apa. Tidak ada waktu untuk berkultivasi. Untuk pembangkit tenaga listrik setengah kaisar biasa, mungkin perlu 100 tahun untuk mundur bahkan sekali, dan ini mungkin belum tentu meningkatkan kekuatannya banyak. Dapat dilihat dari ini bahwa hanya 50 tahun, tidak ada artinya pembangkit tenaga listrik setengah kaisar. Namun, bahkan hanya 50 tahun yang tidak terlihat oleh pembangkit tenaga setengah kaisar sudah cukup untuk menjadikan Xiao Jin pembangkit tenaga tertinggi dari generasi benua. Ini seperti kesempatan baginya. Lagi pula, jika Xiao Jin telah mengikuti selain itu Xiao Yan, bahkan Xiao Yan tidak dapat menjamin tingkat kekuatan Xiao Jin yang akan dicapai dalam 50 tahun ke depan.
Saya tidak bisa mengabaikan masa depan Xiao Jin demi apa yang disebut hubungan keluarga ini. Dengan pemikiran ini, Xiao Yan tidak bisa menahan desahan ringan, dan menoleh untuk melihat Xiao Jin di bahunya, dengan tatapan enggan di matanya. Nak, lelaki tua itu mengerti bahwa kamu tidak menginginkannya. Jika tebakan lelaki tua itu benar, dia seharusnya menjadi satu-satunya kerabatmu sekarang. Mata lelaki tua itu menyipit, dan sepasang pupil emas mengungkapkan cahaya kebijaksanaan. Beberapa hal, meskipun dia tidak mau mengatakannya, telah dilihat olehnya. Kadang-kadang, mungkin hanya benda kecil, akan mengungkapkan identitasnya, dan Xiao Yan saat ini, di mata lelaki tua berjubah emas ini, persis seperti ini. Mendengar kata-kata pria tua berjubah emas, wajah Xiao Yan menunjukkan keterkejutan lagi. Pria tua di depannya bisa menebak hal ini. Ini membuat Xiao Yan merasa terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri, keraguan muncul dari lubuk hatinya, tetapi pada akhirnya, dia mengerutkan kening dan mengangguk, menatap lelaki tua berjubah emas itu, tanpa banyak bicara. Kamu tidak ingin berpisah dengannya, lelaki tua ini mengerti ini, tapi ada hal lain yang juga perlu kamu pahami. Pria tua itu menghela nafas pelan, menatap lurus ke arah Xiao Yan dengan mata tuanya yang keruh, dan berbicara lagi, berkata, si kecil ini memiliki potensi yang luar biasa. Ketika dia dewasa, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang akan menjadi lawannya lagi. Namun, premisnya adalah dia bisa tumbuh dewasa. Kamu harus mengerti arti kata-kata lelaki tua itu. Xiao Yan mengangguk, tentu saja dia mengerti dengan jelas arti dari kata-kata lelaki tua berjubah emas itu. Adapun bakat kultivasi Xiao Jin, tidak perlu membuktikannya. Karena 9 guntur emas yang mendalam, langit dan bumi mendukungnya, dan kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat atau lebih lambat dari orang biasa. Ditambah dengan naga dan phoenix saat ini garis keturunan, dia dapat dianggap sebagai bagian atas, sebagai anggota klan naga kuno Taixu, dengan restu identitas ganda, masa depan Xiao Jin bahkan lebih tak terbayangkan. Tentu saja, di jalan kultivasi, titik awal Xiao Jin tentu sangat tinggi, tetapi jika dia tidak dapat mempertahankan hal yang sama dalam proses kultivasi seperti ini, masih ada risiko kematian dini. Apalagi sekarang lawan Xiao Yan dari semua lapisan masyarakat sulit untuk melindungi dirinya sendiri. Jika Xiao Jin terus berada di sisinya, jika suatu saat terjadi sesuatu pada Xiao Yan, maka Xiao Jin pasti tidak akan memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Xiao Yan tidak bisa menyakiti dirinya sendiri dan Xiao Jin, bukan. Dia tidak bisa melakukan hal semacam ini, dan dia juga tidak bisa melakukannya. Mendesah lagi, Xiao Yan mengangkat kepalanya tanpa daya, menghadap ke langit, melihat Qiongyu yang tak ada habisnya di atas kepalanya, hatinya penuh dengan keengganan. Melihatnya sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengirim Xiao Jin pergi. Xiao Yan tersenyum pahit, merasa sangat sedih di hatinya. Lagi pula, itu masih salahnya karena dia tidak memiliki cukup kekuatan. Kekuatan? Itu kekuatan lagi. Suara Xiao Yan serak, dan dia berbisik sangat enggan di bawah jubah lengan, sepasang telapak tangan putih perlahan terkepal, dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Saya harap senior itu akan memperlakukan Xiao Jin dengan baik setelah dia membawa Xiao Jin kembali. Jika tidak, bahkan jika Anda termasuk klan naga kuno Taixu, saya akan membuat Anda membayar harga yang mahal. Percayalah. Setelah sekian lama, Xiao Yan menjadi tenang perlahan. Dia melihat ke bawah dan bertemu dengan mata lelaki tua berjubah emas itu. Sepasang pupil gelapnya sedalam genangan air yang dalam. Wajahnya tanpa ekspresi. Tak terlihat, tapi memang begitu menakutkan. Pada saat ini, bahkan lelaki tua berjubah emas itu tidak bisa menahan tatapan matanya tiba-tiba, dan ada badai di hatinya, sulit membayangkan bahwa setengah kaisar, dalam situasi yang begitu lemah, dapat menyebar tanpa terlihat kekuatan pencegah untuk dapat menggerakkan pria super kuat di levelnya. Pemuda berjubah hitam di depannya ini benar-benar tak tertandingi. Oke, orang tua ini bisa bersumpah untuk membuktikannya. Dengan teriakan nyaring, lelaki tua berjubah emas itu mengangkat telapak tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan bersumpah ke langit, dengan tatapan serius di alisnya, dia berteriak dengan tajam. Pak Tua Jinlin, aku bersumpah demi langit di sini hari ini bahwa perjalanan ini akan membawa Xiao Jin kembali ke klan kita. Orang tua ini akan mencurahkan seluruh energinya untuk mengajarinya dengan seluruh kekuatannya, dan tidak akan pernah membiarkan dia menderita kerugian apapun. Baiklah. Ledakan. Saat Jinlin berteriak,
Langit yang semula cerah tiba-tiba meledak menjadi guntur dan awan gelap mengepul. Seluruh langit berubah warna dalam sekejap, dan halilintar yang menakutkan turun dari langit dengan aura yang sangat merusak. Di bawah paksaan aura yang menakutkan ini, bahkan Jinlin tidak bisa menahan perasaan menggigil di hatinya. Melihat petir yang mengerikan jatuh terus-menerus dari langit dan bumi, hati Xiao Yan sangat terkejut. Ini adalah kedua kalinya dia melihat guntur ilahi 9 surga, tetapi meskipun dia telah melihatnya sekali, Xiao Yan tidak dapat membantu, gemetar ketika dia melihatnya sekarang. Setelah sekian lama, gemuruh guntur antara langit dan bumi berangsur-angsur mereda, dan awan tebal yang menutupi seluruh langit di atas langit berangsur-angsur menghilang, hingga akhirnya, seluruh langit dan bumi kembali ke warna biru lagi, awan gelap menghilang, dan matahari tersebar sekarang, seolah-olah awan guntur barusan tidak pernah muncul sebelumnya, tetapi melihat Xiao Yan lagi, dia masih terbenam dalam kekuatan agung barusan, dan dia tidak mundur. Batuk, nak, sekarang, kamu harus percaya kata-kata lelaki tua itu. Batuk ringan membangunkan Xiao Yan dari keadaan yang mengejutkan itu, ekspresi di pipi Xiao Yan juga berubah, dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dengan energi yang cukup, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Memalingkan pandangannya ke belakang, Xiao Yan menatap Jinlin. Hanya pada saat inilah Xiao Yan tahu bahwa lelaki tua berjubah emas di depannya bernama Jinlin. Jadi, di masa depan, Xiao Jin mungkin harus menyusahkan senior Jinlin untuk merawatnya. Junior Xiao Yan, terima kasih atas nama Xiao Jin dulu. Karena semua orang menggunakan sumpah guntur dan hukuman untuk membuktikan niat mereka, Xiao Yan, sebagai junior, tentu saja harus sopan, dan bahkan membungkuk dan menangkupkan tangannya ke Jinlin, dan berkata dengan nada yang lebih hormat. Meskipun tidak dapat dihindari bahwa Xiao Jin akan dikirim, jika dia dapat memberinya lingkungan kultivasi yang baik, menemukan guru yang baik, dan menemukan seseorang yang dengan tulus dapat membantunya, bahkan jika dia tidak dapat menyaksikan pertumbuhan yang terakhir dengan miliknya sendiri. Xiao Yan akan merasa itu sangat berharga ya, lagi pula, jika Xiao Jin benar-benar diizinkan untuk terus mengikutinya, maka Xiao Yan hanya akan menyakitinya. Daripada itu, lebih baik biarkan dia berlatih keras di klan naga kuno Taiksu. Paling buruk, ketika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia tidak akan bisa melakukannya. Belum terlambat untuk menemukannya. Haha, Xiao Yan, oke, lelaki tua itu telah menulisnya, itu sangat bagus, jangan khawatir. Lelaki kecil ini akan dibimbing oleh lelaki tua itu sendiri di masa depan, ketika kamu melihatnya lain kali, jangan terintimidasi. Hahaha. Jinlin tertawa dengan berani, terlihat seperti seorang kakek yang akan menggendong seorang cucu, dia sangat gembira, dan saat berbicara, dia sudah berjalan menuju Xiao Yan. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan kemudian dia memandang Xiao Jin yang ada di pundaknya dengan enggan, dan ada tatapan kebapaan di matanya. Meskipun usia Xiao Jin sebenarnya ratusan kali lipat dari Xiao Yan, saat ini, kecerdasan Xiao Jin tidak lebih dari seorang anak manusia. Xiao Jin telah tinggal bersama Xiao Yan selama lebih dari 10 tahun, Xiao Yan telah lama menganggapnya sebagai kerabat dekatnya, tetapi sekarang dia ingin mengirimnya pergi, meskipun itu semua untuk kebaikannya sendiri, tetapi Xiao Yan tetap tidak bisa tahan hidup sedikit masam. Hehe, kenapa kamu tidak mau berpisah dengannya? Aduh. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi sangat tidak berdaya. Melihat ini, Jinlin segera menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Setelah sekian lama, Xiao Yan dengan hati-hati menggendong Xiao Jin, yang dikelilingi oleh cahaya keemasan, dengan kedua tangan, dan perlahan merentangkan tangannya ke depan, dengan emosi yang rumit di dalam hatinya. Jinlin memandang Xiao Jin yang Xiao Yan meletakkan tangannya di depannya dengan setengah kesedihan dan setengah kegembiraan di wajahnya, dan menatap Xiao Yan lagi, merasa sedikit tak tertahankan di hatinya. Dia bisa membayangkan perasaan Xiao Yan terhadap Xiao Jin di depannya, tetapi dia juga tahu bahwa Xiao Yan tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk Xiao Jin. Xiao Yan, terima kasih. Tiba-tiba, Jinlin mengucapkan kalimat yang membuat jiwa Xiao Yan membeku. Segera, di tangan kaku Xiao Yan, dia juga dengan hati-hati mengambil alih Xiao Jin, yang tubuhnya meringkuk. Mengaum, meninggalkan telapak tangan Xiao Yan, Xiao Jin sepertinya telah merasakannya, dan tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyak. Ketika dia melihat ke atas, bukan wajah Xiao Yan yang menarik perhatiannya. Tubuhnya berjuang untuk berbalik,
dan bahkan ketika dia melihat Xiao Yan, begitu tubuhnya bergerak, ia ingin kembali di antara tangan kaku Xiao Yan. Pergi. Melihat Xiao Jin yang berjuang keras, mata Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit merah, tetapi pada akhirnya, dia masih menahan diri dengan paksa, dan mulutnya bertabrakan dengan keras untuk mengeluarkan dua kata. Mengaum. Mendengar kata-kata di mulut Xiao Yan, tubuh Xiao Jin yang sedang berjuang pada saat itu berhenti terlebih dahulu, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan mata merah, mengangkat kepalanya ke langit dan mengucapkan nyanyian naga yang menghancurkan surga. Nyanyian naga itu perkasa dan kuat, semua monster dalam jarak 1000 mil setelah mendengar ini, mereka semua merangkak ke arah Xiao Jin dengan ketakutan. Pada saat yang sama, Xiao Jin di antara kedua tangan Jin Lin membengkak seperti ular kecil lagi, dan dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi naga raksasa dan menyingkirkan tangan Jin Lin. Berubah menjadi naga raksasa lagi, Xiao Jindang bahkan memutar tubuhnya, mengayunkan ekor naga besar itu dengan keras, dan membanting ke arah timbangan emas. Dari sudut pandang Xiao Jin, jika bukan karena intimidasi Jin Lin di depannya, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah. Menghadapi serangan Xiao Jin dengan seluruh kekuatannya, Jin Lin tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Tanpa diduga, untuk Xiao Yan, Xiao Jin mampu melakukan ini. Saya harus mengatakan bahwa cinta di antara mereka sangat penting, apa? Namun, tepat sebelum ekor naga Xiao Jin hendak mengenai tubuh Jin Lin, teriakan Xiao Yan tiba-tiba terdengar, yang membuat gerakan Xiao Jin juga terhenti secara paksa. Xiao Jin, hentikan! Dengan suara teriakan dari mulut Xiao Yan, tubuh besar Xiao Jin tiba-tiba membeku, dan ekor naga yang jatuh dengan keras ke arah Jin Lin juga secara paksa berhenti di kehampaan, dan hanya embusan angin kencang yang jatuh, satu zang di depan Jin Lin, itu bubar dengan sendirinya. Melihat Xiao Jin di depannya, Xiao Yan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya, satu telapak tangan perlahan terbentang di depannya, Xiao Yan menatap Xiao Jin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mengaum. Dalam geraman rendah keengganan, Xiao Jin menundukkan kepalanya tanpa daya saat cahaya keemasan menghilang, Xiao Jin berubah menjadi penampilan seperti ular kecil lagi dan mendarat di telapak tangan Xiao Yan. Xiao Yan. Mendesah tak berdaya, Xiao Yan mengirim Xiao Jin ke tangan Jin Lin lagi. Kali ini, Xiao Yan tidak ragu sama sekali, dan Xiao Jin juga menatap lurus ke mata tegas Xiao Yan, tidak bergerak, begitu saja. Tersebar di telapak tangan Jin Lin, juga diam. Mendesah lagi, Xiao Yan menarik telapak tangannya, menghadap Xiao Jin, tenggorokannya sedikit berguling, dan berkata, Xiao Jin, bukan karena seseorang memaksamu untuk tunduk, dan bukan karena aku tidak ingin membuatmu tetap di sisiku, hanya saja jika kamu tetap di sisiku, itu tidak akan ada gunanya bagimu atau aku. Aku jalanku pergi, kamu juga harus memiliki duniamu sendiri, terus mengikutiku hanya akan membatasi pertumbuhanmu, pergi, ikuti senior Jin Lin ke klan naga, dibandingkan dengan tempatku, hanya ada yang lebih cocok untukmu. Petik 2. Wow, suara isakan rendah datang dari hidung Xiao Jin, dan air mata mengalir di sudut mata Xiao Jin saat ini di bawah balutan Yan Yihuo, dia kembali di antara telapak tangan Jin Lin lagi. Itu adalah api aneh yang dipadatkan oleh Xiao Yan dengan semua energi pertarungan di tubuhnya saat ini. Jika Xiao Jin berani membubarkannya, Xiao Yan pasti akan lebih terluka. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan melakukannya dengan sengaja, Xiao Jin hanya bisa kembali ke sisi Jin Lin tanpa daya. Pergilah, jangan khawatir, kita akan bertemu saat kamu cukup kuat, sebelum itu, ayo berlatih keras. Setelah kata-kata itu jatuh, Xiao Yan tiba-tiba berbalik, dan terbang menuju langit yang jauh tanpa menoleh ke belakang. Setelah sosok Xiao Yan berangsur-angsur menghilang dari mata Jin Lin dan Xiao Jin, api aneh yang melilit tubuh Xiao Jin tiba-tiba menghilang, dan Xiao Jin juga mengubah tubuhnya lagi pada saat api aneh itu menghilang. Yan, lupakan saja, dia memintamu untuk tinggal demi kebaikanmu sendiri. Sudah terlambat bagimu untuk mengejar ketinggalan sekarang. Mengaum, berbalik tajam, Xiao Jin mendengar raungan seperti raungan naga, dan kekosongan menjadi terdistorsi saat ini. Sama seperti apa yang dikatakan Xiao Yan, jika kamu ingin melihatnya lagi, tunjukkan kekuatanmu. Sebelum itu, bahkan jika kamu berteriak, kamu tetap tidak akan bisa melihatnya. Mengenai hal ini, Jin Lin berkata dengan ringan, lalu berbalik, dan perlahan terbang menuju Xiao Yan ke arah yang berlawanan, tanpa diduga bahkan Xiao Jin tidak lagi peduli padanya.
Jika kamu ingin melihatnya lagi, ikuti orang tua itu. Jika kamu tidak mau, maka kamu bisa mencarinya sendirian. Begitu kata-kata itu jatuh, kecepatan terbang skala emas tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap mata, itu sudah terbang ribuan kaki jauhnya. Melihat ini, Xiao Jin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Yan, dan ingin menyusulnya segera setelah dia bergerak. Apa yang dikatakan Yan barusan? Dia menoleh kepala dan menatap Jinlin lagi, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir telah mencapai ujung garis pandangnya, dan jika dia tidak mengejar, dia mungkin tidak dapat mengejar. Mengaum, menderu ke langit, Xiao Jin sekali lagi melihat ke arah di mana Xiao Yan pergi, lalu berbalik dengan tiba-tiba, dan dengan cepat terbang ke arah Jinlin untuk mengejarnya. Ini malam, dan seluruh dunia ditutupi oleh kain kasa hitam legam. Di atas langit yang gelap gulita, samar-samar terlihat awan petir yang lebat. Dari waktu ke waktu, akan ada kilatan guntur, untuk sementara menerangi hutan pegunungan yang luas di bawah, dan tidak lama kemudian, akan ada lagi gemuruh guntur, seperti raungan monster, mengaum di langit. Di bawah guntur ini, bahkan beberapa monster level rendah di hutan di bawah tidak bisa menahan rasa takut. Selain itu, ada angin jahat antara langit dan bumi, menyapu lautan hutan seperti hantu, memunculkan gelombang dengan bentuk aneh, seperti wajah tersenyum, membuat dunia yang gelap ini semakin menakutkan. Saat ini, di hutan di bawah, di tempat terbuka yang dikelilingi api, ada dua orang duduk bersila di depan api. Nyala api menari seperti monyet roh, api redup bersinar di wajah Xiao Yan dan Guyu, dan menyinari tanah dalam jarak beberapa kaki di sekitar mereka. Suasana agak sunyi, bahkan pada saat ini, Xiao Yan masih memikirkan penampilan Xiao Jin sebelum dia dibawa pergi oleh Jinlin, dan matanya menunjukkan keengganan yang dalam. Di benua Yuanwu ini, selain Xiao Xuan yang belum dibangkitkan, Xiao Yan hanya tinggal bersama Xiao Jin, tetapi sekarang leluhur Xiao Xuan masih jauh dari kebangkitan yang sebenarnya, dan Xiao Jin juga dibawa pergi saat ini. Itu juga berarti Xiao Yan akan sendirian di jalan depan. Old Gu, apakah menurutmu benar aku mengirim Xiao Jin pergi? Xiao Yan memiliki wajah sedih. Dia tidak khawatir menghadapi bahaya sendirian. Dia telah mengalami banyak hal seperti itu, jadi tidak perlu khawatir. Lagi pula, dia menjalani perjalanan ini sendirian. Dia hanya khawatir tentang apakah Jinlin benar-benar dapat dipercaya. Bahkan dengan check and balance dari sumpah guntur dan hukuman, Jinlin masih asing bagi Xiao Yan, dan siapa yang akan dengan mudah mempercayai apa yang dikatakan orang asing itu. Hehe, bocah Xiao Yan, tidak mudah bagi orang tua lain untuk banyak bicara, tetapi kamu dapat yakin tentang sumpah guntur dan hukuman ini, nak, bahkan jika dia memiliki niat jahat, dia tidak dapat memikirkannya, dan sebagai untuk nyonya. Meskipun lelaki tua itu tidak pernah berhubungan dengan klan Sugulong, saya dapat memberitahu Anda secara kasar bahwa, kecuali sejumlah kecil orang di klan Taik Sugulong, yang lain memiliki watak yang sangat baik, yang harus Anda percayai. Petik 2. Mendengar kata-kata Xiao Yan, Guyu tidak menjelaskan dengan jelas apakah benar atau salah mengirim Xiao Jin, tetapi hanya memberitahu Xiao Yan bahwa klan naga kuno Taiksu sangat baik, tetapi untuk bagaimana dia memilih, dia masih menyalahkan Xiao Yan sendiri. Oh, aku harap begitu. Mendengar ini, Xiao Yan mendesah rendah, penuh keengganan di dalam hatinya. Nak, jangan lupa apa yang kamu katakan. Kamu mengirim pria kecil itu pergi untuk menghadapi 4 sekte utama dengan sepenuh hati. Keluhan antara kamu dan 4 sekte utama harus diselesaikan sendiri. Hanya dengan mengirim Xiao Jin pergi dia dapat menghindari menjadi terpengaruh juga. Jalan, kita harus pergi, mengapa repot-repot berpegang pada satu hal? Guyu berkata pada Xiao Yan dengan nada tegas. Tulang tua, tenggorokan Xiao Yan berguling, dan suaranya kering melihat ini. Guyu mengangguk dan melanjutkan. Oke, jangan terlalu memikirkannya, cepat pulihkan luka di tubuhmu, dan saat kamu sembuh, aku masih punya sesuatu untuk diberitahukan padamu. Guyu mengatakan sesuatu dengan ringan, dan kemudian mengabaikan Xiao Yan, tetapi berdiri, berbalik dan terbang ke langit malam yang gelap. Berdiri di bawah malam yang gelap, Guyu melihat dengan tegas, melihat ke dengan awan yang bergulung di langit, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Cih, gara-gara cuaca buruk ini anak ini masih khawatir sampai sekarang, hei, biarkan Pak tua itu menyebar. Tiba-tiba berteriak dan mengutuk,
Guyu melambaikan tangannya yang besar, dan semburan energi putih gelap tiba-tiba keluar, seperti petir. Dalam sekejap, itu sudah tenggelam ke dalam awan petir di atas langit. Ledakan. Segera setelah itu, awan petir di langit tiba-tiba bergulung dengan keras, dan setelah beberapa saat, awan petir yang lebat di atas langit tersapu dan menghilang. Awan petir menghilang, bulan terang naik tinggi di langit malam, bintang-bintang naik di mana-mana, dan kecemerlangan antara langit dan bumi jatuh pada Xiaoyan, yang bersila di bawah untuk menyempurnakan ramuan di tubuhnya, dan bahkan api kuning kemerahan tertutupi saat ini. Bagaimana cahaya kunang-kunang bersaing dengan bulan yang cerah. Dalam sekejap mata, Xiaoyan telah duduk bersila di depan api yang padam selama 10 hari. Selama 10 hari ini, Xiaoyan telah memurnikan tidak kurang dari 5 pil tingkat kekaisaran satu demi satu. Cedera baru saja terjadi pulih sepenuhnya. Panggilan. Merasakan energi pertarungan di tubuhnya, Xiaoyan menjabat tangannya, lalu berdiri dari tanah sambil memutar tubuhnya dari satu sisi ke sisi lain. Semburan suara tulang yang bertabrakan tiba-tiba terdengar dari seluruh bagian tubuh Xiaoyan, membuat Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi melihat ke langit. Dia menghela nafas lega, dia tidak pernah merasakan perasaan yang menyegarkan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, telapak tangan Xiaoyan mengepal, dan dia melambaikan kedua tinjunya bersamaan, melepaskan satu set teknik tinju yang terampil. Meskipun Xiaoyan tidak pernah menggunakan semangat juangnya, kultivasi tubuhnya yang menakutkan masih cukup untuk membuat lawan masuk, di depannya merasa malu. Kekosongan terus-menerus terdistorsi, dan bola meriam udara yang tak terlihat memadat menjadi bentuk saat Xiaoyan meninju, dan segera setelah itu, dengan angin kencang yang menakutkan, mereka menembak jatuh orang-orang yang berjarak puluhan meter darinya. Xiaoyan, sebuah batu besar hancur tanpa ampun. Kepingan batu beterbangan, menimbulkan debu dan kabut di seluruh langit. Pada saat yang sama, suara gemuruh yang keras juga menyebar di antara pegunungan dan hutan, yang membuat banyak monster tingkat rendah mengubah ekspresi mereka dan dengan cepat melarikan diri. Dalam jarak 100 kaki dari tempat kosong di mana Yan berada, semuanya menjadi keributan, dan burung-burung yang hidup di hutan juga terbang ke langit seperti burung yang ketakutan. Melihat tubuhnya menyebabkan suara seperti itu hanya dengan menggerakkan tubuhnya, Xiaoyan merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dia melengkungkan bibirnya, dan Xiaoyan menarik telapak tangannya dengan kesal. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah langit ke timur. Di sana, persis ke arah yang dilalui Jin Lin saat dia membawa Xiao Jin pergi 10 hari yang lalu. Panggilan. Menghembuskan napas dalam-dalam di dadanya, mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat ke langit di atas. Di langit yang tinggi, Guyu berdiri di langit, di bawah sinar matahari, hanya masa gelap yang terlihat samar-samar, benar-benar tidak bisa melihat wajahnya. Hehe, pulih. Tawa datang, Xiaoyan mengangguk, dan begitu telapak kakinya menginjak tanah, sosoknya menyapu langit dan berdiri di depan Guyu. Sekarang setelah kamu pulih, ayo pergi. Guyu memandang Xiaoyan di depannya yang napasnya telah pulih, tertawa kecil, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam tubuh Xiaoyan. Gulao, bukankah kamu mengatakan hari itu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadaku? Mengapa? Hehe, ayo pergi dulu, mungkin aku sedikit terburu-buru. Dalam beberapa hari, ketika saatnya tiba, lelaki tua itu akan memberitahumu. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Guyu menyela kata-kata Xiaoyan seolah-olah dia sudah lama mengharapkannya. Ada arti berbeda dalam tawanya, yang membuat Xiaoyan curiga, tapi sulit ditebak. Dalam keputusasaan, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengangkat bahu, menoleh lagi untuk melihat langit yang jauh di belakangnya, dan segera menoleh ke belakang, melihat ke barat daya, di mana pegunungan Silin berada. Luasnya wilayah Silin tampaknya telah melebihi harapan Xiaoyan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kecepatannya sendiri, akan memakan waktu kurang dari 1 atau 2 hari untuk mencapai pegunungan Silin. Butuh waktu 5 hari sebelum saya dapat dengan jelas melihat garis besarnya, pegunungan yang megah dari kejauhan. Dan hanya pada saat inilah Xiaoyan benar-benar memahami luasnya benua Yuanwu di sini, sama sekali tidak sebanding dengan benua Doqi. Anda tahu, dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jika dia terus terbang, dia bisa terbang ribuan mil dalam 1 hari. Tetapi bahkan dengan kecepatan yang mengerikan, Xiaoyan masih terbang selama 5 hari, hanya pinggiran wilayah barat, belum lagi betapa luas dan tak terbatasnya benua Yuanwu ini. Sekilas macan tutul di dalam tabung bisa dilihat. Apakah ini pegunungan Silin?
Melihat area pegunungan ini, sungguh luar biasa. Dalam kehampaan, Xiaoyan melihat pegunungan yang membentang di depannya. Dengan sedikit kekaguman di matanya, dia tidak bisa menahan nafas dengan suara rendah. Di depan Xiaoyan saat ini, pegunungan luas yang tidak bisa dilihat sedang merangkak di depan Xiaoyan seperti binatang raksasa yang sedang tidur. Di depan pegunungan ini, bahkan dengan penglihatan Xiaoyan, dia tidak bisa melihatnya. Akhir dari pegunungan, dari sini kita bisa melihat betapa luasnya pegunungan ini. Pegunungan bergerigi berfluktuasi naik turun, puncak gunung di depan Xiaoyan saat ini saja sudah setinggi ratusan kaki, dan tidak perlu dikatakan lagi tentang pegunungan yang terbentang di belakang. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini, dia telah mendeteksi tidak kurang dari 10 aura pusat kekuatan setengah kaisar di dekat pinggiran pegunungan, 7 di antaranya adalah manusia, dan 3 lainnya, meskipun mereka memiliki sudah mengambil bentuk manusia, tapi Xiaoyan bisa merasakan aura kekerasan pada mereka, yang merupakan aura unik monster. Tes-tes, dibandingkan dengan wilayah selatan, tempat ini tampaknya jauh lebih hidup. Hanya di pinggiran, tapi ada setengah kaisar yang duduk di kota. Sulit membayangkan seperti apa pemandangan di kedalaman pegunungan Silin itu suka. Melihat pegunungan di bawah, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi terkesiap dalam kekaguman, dan dia tidak bisa membantu mengungkapkan tatapan berapi-api di matanya yang hitam pekat, semangat juang yang melonjak di hatinya melonjak hebat saat ini, pada saat ini. Saat ini, Xiaoyan sepertinya telah kembali ke hari-hari ketika dia berada di pegunungan Warcraft di benua Doki. Telapak tangan di bawah jubah lengan perlahan-lahan terentang, dan dia menggenggamnya dengan santai di kehampaan tiba-tiba, kecemerlangan melintas, dan penggaris berat misterius hitam legam muncul dari telapak tangan Xiaoyan sedikit demi sedikit, sampai penggaris berat itu sepenuhnya muncul di tanah dalam kehampaan. Xiaoyan memutar pergelangan tangannya, mengangkat lengannya, dan membawa penggaris misterius di punggungnya lagi adegan akrab dari masa lalu terjadi lagi. Panggilan. Menghembuskan napas panjang, Xiaoyan bergerak cepat menuju pegunungan di bawah. Setelah beberapa saat, Xiaoyan muncul di sebuah kota kecil bernama Kota Sangmu, yang merupakan satu-satunya tempat berkumpulnya manusia di luar pegunungan Silin, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat tersibuk. Di sini, yang paling banyak dijual adalah inti monster di pegunungan Silin, mengandalkan gunung untuk memakan gunung, begitulah cara orang-orang ini beroperasi. Selain itu, ada beberapa pil obat untuk penyembuhan. Terlebih lagi, Xiaoyan juga menemukan bahwa ada juga beberapa gosip yang dijual di sini. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah bahwa di antara mereka, beberapa tentang dia, penemuan ini membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Berjalan di tengah kerumunan yang sedikit ramai, Xiaoyan dengan santai berurusan dengan beberapa jari emas di kerumunan dari waktu ke waktu. Akhirnya, dia berdiri di depan sebuah toko yang didekorasi dengan agak cerah, dan menatap 3 orang di pintu toko yang dipenuhi plakat dengan tak tertandingi. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi mengangkat alisnya sedikit untuk kata-kata yang berarti kesombongan. Harus dikatakan bahwa nama toko ini benar-benar bukan kesombongan biasa. Paviliun Tongtian, aku tidak tahu apakah kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mencapai langit seperti namamu. Berdiri di depan Paviliun Tongtian, Xiaoyan memandangi 3 karakter flamboyan di plakat pintu dengan senyum lucu di wajahnya, dan diam-diam mencibir di dalam hatinya. Sambil terkekeh, Xiaoyan mengangkat langkahnya dan berjalan menuju apa yang disebut ahli Paviliun Tongtian di depannya. Ketika Xiaoyan melangkah ke Paviliun Tongtian, tiba-tiba, suhu dingin menyerbu wajah Xiaoyan. Pada saat yang sama, di udara sejuk, ada aroma samar, yang mudah tercium. Merasa segar. Setelah Xiaoyan memasuki paviliun, bahkan jika dia melihat banyak orang, sepertinya Paviliun Tongtian cukup populer. Di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan, di antara orang-orang di lapangan saat ini, kecuali sejumlah kecil tentara bayaran dan beberapa orang, sebagian besar orang di lapangan membeli berita tentang dia. Hal ini membuat Xiaoyan tertegun sejenak ketika. Yang paling mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa di Paviliun Tongtian, tidak kurang dari 10 jenis berita tentang dia. Warna 10 jenis berita itu seperti 10 Xiaoyan, yang terluka parah, atau menjadi tidak berguna, atau menghabiskan siang dan malam mereka, atau bahkan menjadi budak dari suatu kekuatan. Tentu saja, berita ini hanya samar-samar, kecuali jika benar-benar digunakan koin roh untuk dibeli. Jika tidak, orang-orang di Paviliun Tongtian tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang situasi spesifik dari berita ini.
Tetapi ketika berita ini sampai ke telinga Xiaoyan, itu membuat Xiaoyan merasa seperti membuka mata untuk sementara waktu. Saya benar-benar tidak tahu apakah yang disebut diri dalam berita ini karena nama yang sama, atau karena itu semuanya acak. Dibuat-buat. Tentu saja, 9 dari 10 orang tidak akan mempercayai berita semacam ini. Lagi pula, pertempuran antara Xiaoyan dan 4 kaisar yang bertarung setengah tahun yang lalu membuat semua orang di wilayah barat memahami kekuatan Xiaoyan. Namun demikian, masih ada beberapa orang yang berebut berita tentang Xiaoyan di adegan saat ini. Belum lagi yang lainnya, di lapangan saat ini, terutama berita tentang lokasi Xiaoyan saat ini, sudah ada 3 pembangkit tenaga kaisar setengah yang saling melotot saat ini, dan mereka bahkan telah melontarkan kata-kata kejam tentang hidup mereka, dan mengenai apakah berita itu benar atau tidak. Xiaoyan mengerutkan bibirnya dan mengabaikannya. Orang lain ada di sini saat ini. Jika orang-orang di Paviliun Tongtian benar-benar tahu tentang dia, mereka seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama, dan menilai dari situasinya, mereka jelas tidak menyadarinya, jadi tentu saja tidak perlu banyak bicara tentang kebenaran berita ini. Tentu saja, jika ini ada di hati 3 pusat kekuatan kaisar setengah di lapangan saat ini, itu adalah berita yang paling mungkin saat ini. Namun, ketika Xiaoyan sedang berkonsentrasi untuk mengamati situasi di arena, seorang pemuda yang mengenakan kostum petugas Paviliun Tongtian berlari ke arah Xiaoyan dengan sosok yang sedikit malang, tersenyum dan berkata, "Hei, adik kecil, apakah kamu juga di sini untuk membeli berita? Hei, aku tidak tahu berita seperti apa yang kamu inginkan. Kalau tentang Xiaoyan, itu kebetulan. Kebetulan aku punya yang baru di sini. Oh tidak, berita yang baru ditemukan, jika Anda mau. Hei, saudara, saya juga mengenal Anda, jika tidak, saya hanya akan menagih Anda 50.000 koin roh, dan saya akan menjual berita ini kepada Anda, bagaimana?" Pemuda malang itu menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya, sambil tersenyum, dia juga menggelengkan alisnya ke arah Xiaoyan, dan ada kilatan keserakahan di murid-muridnya. Mendengar ini, Xiaoyan juga segera kembali sadar. Ketika dia melihat pemuda malang di depannya untuk pertama kalinya, dia memandang yang terakhir dengan wajah heran. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tidak ada orang lain melihat pemuda malang itu lagi sambil tersenyum, dia menunjuk dirinya sendiri dengan jari di kedalaman, dan berkata dengan nada yang agak canggung. Kau, bicara padaku. Hei, bagaimana, apakah kamu mau? Berita ini sangat populer sekarang. Jika kamu tidak mau, maka aku akan menjualnya kepada orang lain. Mengenai perilaku aneh Xiaoyan, pemuda celaka itu tidak melihat apa-apa, sebaliknya dia menggelengkan alisnya yang seksi lagi, dan berkata dengan nada yang sangat celaka. Dahi, wajah Xiaoyan perlahan membeku, otot-otot di sudut mulutnya berkedut tak terkendali. Alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan tawa. Hehe. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.